acara juga promosi, memberikan sedikit pengalaman kami terhadap masalah kesehatan. Kan memang kalau kemajuan teknologi udah hebat ya, AI dan lain-lain. Bapak Ibu kalau mau baca tentang segala sesuatu tentang medis ada di internet dan lain-lain, tetapi kan kadang-kadang kurang tepat ya. Jadi untuk hal-hal yang masih meragukan di internet sana, di dan lain-lain, bisa langsung nanti ada dua narasumber kami yang memang sudah berpengalaman untuk promosi dan preventif ini. Dr. Noha kan memang sudah konsultan, dia sudah konsultan, kami konsultan, ini kami jadi pantul dan masalah pantul dan lutut memang untuk usia-usia kita nih ya udah mulai ada sedikit gangguan lah. Jadi itu perlu untuk medical check up dan preventif. Dan kalau rumah sakit Eka Bekasi sendiri sebenarnya tipe B ya, dan cukup lengkap kami. Semua spesialisasi ada di kami, mulai dari bedah syaraf, anak, penyakit dalam, ortopedi, tetapi karena hari ini kita tahu bahwa masalah yang paling banyak kan salah satunya ortopedi, jadi nanti kita akan membicarakan tentang ortopedi. Bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu ternyata mau tanya-tanya tentang yang lain, silakan nanti bisa hubungin marketing kami. Kalau misalnya ada topik-topik, kira-kira topik apa sih yang Bapak Ibu mau lebih mendalami lagi, silakan nanti hubungin Rahel sebagai PIC marketing kami, juga ada Pak Adi sebagai koordinatornya, dan karena kami rumah sakit grup ya Bapak Ibu ya, bahkan sudah datang dari corporate kami nih. Jadi kalau semua acara di kami nih mendapat hubungan juga dari korporasi kami, ada Bu Sarah nih dari marketing corporate kami. Jadi benar-benar kami semua acara kami anggap serius sih kalau di sini. Juga untuk pelayanan kami selalu memperhatikan pelayanan kami. Kami tahu kan ya, saingan kami sekarang bukan ini aja ya, dalam negeri ya, banyak luar negeri juga banyak penawaran-penawaran kesehatan. Tentunya kan sebenarnya sayang ya kalau ke luar negeri ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu kita masih menganggap luar negeri kan suka kita anggap wah lebih hebat. Padahal enggak ya, kita kan yakin ya produk dalam negeri dan segala sesuatu yang di dalam negeri ini udah nggak kalah hebat dengan luar negeri. Makanya mungkin yang kurang adalah promosi dari kami. Makanya kan kami adakan sesi-sesi seperti ini supaya Bapak Ibu lebih mengenal Rumah Sakit Eka Bekasi. Juga sebenarnya nanti akan dikemukakan juga bahwa sebenarnya kami bukan sendirian nih kalau Rumah Sakit Eka, ada 10, nanti mungkin akan dirincikan lagi oleh marketing kami untuk company profile. Ya, selain itu kami juga memperhatikan mutu pelayanan kami. Jadi kalau misalnya ada keluhan selama Bapak Ibu atau kenalan Bapak Ibu berobat di kami ada yang kurang atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu, silakan masukkan. Kami ada beberapa semua masukan dari pelanggan itu pada dasarnya kami anggap suatu masukan penting bagi kami. Karena itu kami punya sistem di dalam rumah sakit ini untuk menampung semua masukan dari pelanggan kami. Jadi kami juga bahkan di Rumah Sakit Eka ini bukan hanya di Eka Bekasi, semua Eka juga punya namanya komite mutu Bapak Ibu. Jadi dan customer care. Jadi semua keluhan pelanggan itu kami kumpulkan, lalu kami menjadi masukan bagi kami. Misalnya ada keluhan misalnya, wah perawatnya kurang ini nih, kurang komunikatif. Nah itu silahkan kalau memang Bapak Ibu kebetulan berobat ke kami dan mengalami hal seperti itu, silakan kasih masukan. Ada dari customer care bisa, ada komplain dari sister dan beberapa hal yang lain. Dan itu kami hargai. Kenapa? Karena kami tahu kita kan selalu merasa wah kita udah bagus ya, tetapi kan
menurut orang ini belum tentu seperti itu. Jadi kita perlu masukan dari Bapak Ibu sekalian supaya kami terus menjadi organisasi yang semakin hari semakin baik. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga Bapak Ibu berkenan dengan acara ini dan kedepannya kalau kita bisa bertemu lagi. Sebelum kita lanjutkan mungkin kita sedikit ya minta cakepnya ya Bapak Ibu sekalian. belum. Burung dara, burung merpati. Terbang tinggi ke angkasa luar. Selamat datang Bapak Ibu yang kami hormati. Semoga PPBI tetap sehat dan bugar. Ada lagi. Menanam bunga di dalam taman. Bunga mawar merah-merahkah. Mari menikmati masa pensiunan dengan tubuh sehat penuh berkah dengan Eka Bekasi dan Eka Hospital Group. Terima kasih Ketua Dr. Liang Ayub sudah mencerahkan wajah kita semua ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin tadi sempat di-mention juga Dr. Ayub, kita kedatangan dari Eka Hospital Corporate dengan Ibu Sarah Faisal. Beliau itu sebagai jembatan untuk semua unit Eka Hospital Bapak Ibu. Jadi mungkin kita berikan sambutan untuk Ibu Sarah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dok. Salam kenal Bapak Ibu semua. Di sini saya dengan Tengku Sarah selaku perwakilan dari Corporate Eka Hospital Group yang memang di sini betul apa yang Mbak Rahel sampaikan bahwa saya menjembatani untuk account-account dari Bank Indonesia baik yang pegawai aktif maupun Bapak Ibu yang sudah memasuki masa purnabakti seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya mengenai PKS, kerjasama, regulasi seperti apa, nah nanti boleh kita berdiskusi setelah ini Bapak Ibu, setelah acara dari pemaparan Dr. Noha. Sebelumnya kami sampaikan salam hormat dan terima kasih atas kedatangannya dari jajaran pengurus cabang pensiunan Bank Indonesia Pusat dengan Bapak Raja. Selamat pagi Pak Manu, Pak Asep, dan Pak Saifuddin. Selamat pagi, salam kenal Pak. Alhamdulillah ya, akhirnya berkenalan secara langsung di momen yang kita bisa berbahagia untuk pengecekan, untuk adanya sharing knowledge begitu ya dari para expert yang ada di Eka Hospital Bekasi. Dan juga tidak lupa kami sampaikan juga kepada jajaran para pengurus Korwil Bekasi dan Jakarta Timur. Terima kasih atas kehadirannya. Terus terang ini kali pertama kami berjumpa di sini ya di Eka Bekasi ya. Mungkin di Eka yang lainnya Bapak Ibu sudah pernah ada mengikuti kegiatan. Namun ini yang pertama ya Mbak Rahel ya. Harapannya ini tidak hanya menjadi yang pertama tapi nanti juga berkelanjutan. Semoga kenapa sih harus berkelanjutan? Karena yang namanya ilmu Bu, kalau tidak dibagikan nanti tidak menjadi manfaat dan berkah untuk sesama begitu ya Bu. Begitu. Perkenalan dulu. Nah, karena saya dari corporate, Bapak Ibu, saya ingin menginformasikan mungkin belum ada semua yang kenal dengan Eka Hospital Group ada di mana aja. Nah, kami alhamdulillah per tahun ini 2026 ada 10. Gitu. Dulu mungkin Bapak Ibu kenalnya yang dulu-dulu banget tuh di BSD. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Pertama BSD. Nah, yang kedua adanya di Pekanbaru. Ada yang memiliki keluarga di Pekanbaru, ada itu Bapak Ibu, ada di Pekanbaru. Yang ketiga dan keempat ini Twin Hospital Bapak Ibu. Twin Hospital itu ada di Bekasi dan di Cibubur. Apa dinamakan Twin Hospital? Rumah sakit kembar karena memang dari bentukan baik dari tampak luar, tampak dalam, sama persis termasuk auditoriumnya begitu ya Dok ya, sama persis gitu. Jadi kalau bisa tergambar, oh seperti apa ya yang di Cibubur belum pernah ke sana, nah sama persis yang ada di sini.
Selanjutnya yang nomor 5 dan nomor 6 itu adalah kami akuisisi Bapak Ibu di PIK dan Fluid. Sebelumnya bernama Rumah Sakit Gra Family dan Family adalah RSIA Pak. Gitu. Nah saat ini sudah bertransformasi menjadi Eka PIK dan Eka Fluid. Masih tetap RSIA tapi sudah mulai bergeser ke rumah sakit umum. Jadi sudah mulai ada dilengkapi dokter-dokter spesialis yang lebih banyak seperti itu. Jadi tidak hanya obgyn, anak, internis saja. Selanjutnya ada di Rumah Sakit Permata Hijau, itu juga merupakan akuisisi. Mungkin Bapak Ibu yang pernah melewati di area Jakarta ya, masuknya mungkin perbatasan Jakarta Selatan Jakarta Barat ya Pak ya, di Permata Hijau. Ya, seperti itu. Lalu yang kedelapan ada di Rumah Sakit Eka Depok. Ada yang mungkin di Eka Depok tinggalnya, Bu, pernah lewat? Oh, Bapak. Iya Pak, sudah pernah Pak? Sudah pernah mampir? Oh iya, iya. Iya, ada acaranya yang sama di sana dengan Ibu Puji. Ya mungkin Bapak Pak Raja kenal ya dengan Ibu Puji di Depok. Itu yang ke-8. Yang ke-9 kami ada di Eka Hospital MT Haryono di Cawang. Mungkin kalau Bapak Ibu lewat itu pas di stasiun Cawang, Bu. Gitu. Seberangannya Menara Saidah. Gitu. Nah, selanjutnya ada yang paling terakhir, ini yang paling bontot, itu ada di Cilegon. Ada saudara mungkin Pak di Cilegon. Nah, itu ada baru banget. Alhamdulillah di tanggal 1 Mei Pak. 1-2 ya, antara 1 atau 2 Mei itu kami meresmikan rumah sakit yang terbaru kami yang ada di Cilegon seperti itu. Nah, apakah kalau yang di Cilegon, nah di mana aja sih kalau misalnya dari Bank Indonesia baik yang aktif maupun yang pensiunan itu bisa berobat gitu ya. Kalau yang di BSD Pekanbaru Cibubur Bekasi itu sudah bisa Bapak Ibu. Jadi misalnya nih sedang berada di rumah saudara atau kolega begitu ya yang dekat-dekat di Rumah Sakit Eka di Cibubur, di Pekanbaru ataupun di BSD itu sudah bisa gitu. Nah, tapi kalau untuk yang di RSIA, yang di PIK Fluid maupun yang Permata Hijau ini masih berproses. Kalau yang di Depok sudah bisa Bapak Ibu, makanya kemarin Ibu Puji dari Depok memperkenalkan begitu ya Pak ya, bahwa sudah bisa. Kalau untuk di MT Haryono yang di Cawang mungkin yang kalau Bapak Ibu ambil rujukannya di BIMC Pancoran ya melewati, nah itu kami juga sedang berproses. Kalau yang aktif sih sudah bisa harapan. Untuk yang pensiunan juga sudah bisa Bapak Ibu menyusul. Kalau untuk Cilegon juga karena masih baru ya, baru di bulan Mei, kami masih berproses untuk adendum PKS seperti itu. Jadi harapannya 10 rumah sakit ini dapat melayani kebutuhan kesehatan baik dari Bank Indonesia pegawai aktif maupun yang pensiunan. Nanti kalau misalnya ada masukan-masukan mengenai kan bahwa kami di sini untuk rawat jalan ya masih belum bekerja sama Pak ya. Jadi baru resep aja ambilnya nanti di klinik begitu ya Pak ya. Nah harapnya sudah ditemukan kata sepakat bahwa bisa ambil di rumah sakit juga. Jadi gitu. Mohon doanya Bapak Ibu. Jadi semoga lancar untuk prosesnya begitu. Mungkin dari saya cukup sekian, Mbak Rahel. Nanti jika ada masukan mengenai kerjasama, seperti apa sih kalau misalnya di rumah sakit yang lain yang dekat, gitu ya, lebih dekat rumah, kayaknya fasilitasnya saya dapatnya ABC. Nah, monggo disampaikan boleh. Apakah nanti kami juga bisa mengakomodir? Harapannya bisa ya Pak ya. Begitu. Jadi monggo apa yang Bapak dan Ibu selama ini sudah pernah dapatkan, experience yang baik di tempat lain. Nah, kiranya kami juga diberikan masukan biar sama nih atau mungkin bahkan kami bisa memberikan nilai lebih yang berkenan di hati Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, cukup demikian dari saya, Mbak Rahel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bu Sarah sambutannya.
Mungkin kita langsung mendengarkan kata sambutan yang ketiga dari Bapak Raja. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Rahel. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan. Baik, pertama-tama mohon maaf kepada Dr. Leo karena seharusnya ketua cabang kami Pak Dati dan wakilnya Pak Emil berada di sini. Namun pada saat yang sama mereka berdua harus pergi ke tempat lain. Jadi akhirnya kami, saya, Pak Nono, Pak Asep, dan Pak Saifuddin diminta untuk mewakili. Jadi mohon izin. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Rumah Sakit Eka Hospital, terutama kepada Dr. Liang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir. Di sini kami mengerahkan sahabat-sahabat kami pensiun dari Bekasi dan Jakarta Timur. Namun maaf sekali lagi kuota yang kami minta 60, memang beginilah adanya yang hadir. Karena memang ada keperluan lain yang mungkin lebih mendesak. Nah, seperti biasa, setiap ada undangan, kami akan mempersiapkan teman-teman kami yang hadir di wilayah lokasi rumah sakit berada. Kalau seperti itu Hospital Bekasi, kami tanyakan dulu dengan teman-teman di Bekasi. Bisa nggak dimobilisasi nomor? Aduh bang, kayaknya hanya 30. Saya panggil yang pinggirannya, yang irisannya Jakarta Timur. Nah, kebetulan di depan-depan ini ya pengurus dari Koro Jakarta Timur dan Bekasi. Beliau ini yang menggerakkan anggota untuk hadir. Jadi memang untuk kunjungan ke Eka Hospital ini kami sudah beberapa banyak kami ikuti, termasuk tadi izin terima kasih buat Pak Sarah ya sebagai corporate Eka Hospital. Dari Depok juga teman-teman dari Depok sudah pernah menghadiri. Terus dari Cibubur kita pernah ke Eka Hospital Cibubur, kemudian di Simpruk, daerah Simpruk ya, Simpruk, ya. Jadi memang izin kedatangan kami itu memang setelah diberikan izin oleh YKKBI sebagai komandan besar untuk provider rumah sakit. Jadi kalau sudah dapat izin dari mereka, baru kami mengerahkan teman-teman untuk hadir. Jadi agar Dr. Liam juga paham, kalau begitulah prosedur di kami. Meskipun sudah pensiun, tapi tetap ada SOP yang harus kami ikuti. Jadi terima kasih kembali lagi saya ucapkan, karena memang nanti mohon izin apabila di pemeriksaan dari dokter tulang, dokter Noah ya, teman-teman ingin bertanya mohon diakomodir, karena memang kita ini yang sudah lansia ini persoalannya pasti tulang, lutut ya, jadi mohon izin untuk nanti diakomodir. Jadi mungkin saya mewakili ketua cabang kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tapi Pak Liam bikin pantun, saya juga mikir dari apa pantunnya ini. Tapi nggak apa-apa, saya coba ya. Dari Gombang dia ke Cikini, lewat lintasan kereta api. Apabila ingin sehat selalu, jangan lupa Eka Hospital Bekasi. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Raja atas sambutannya yang penuh hangat. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin ada beberapa yang sudah pernah berobat ke Eka Hospital Bekasi maupun Eka yang lainnya, tapi mungkin belum terlalu kenal nih Bapak Ibu sama apa sih unggulan dari Eka Hospital Bekasi. Kan tak kenal maka tak sayangnya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin sebelum kita nanti mendengarkan topik kesehatan dari kedua narasumber kita yang hebat ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dulu nih, kita mau kenalan dulu sama Eka Hospital Bekasi. Ada apa aja sih di sini? Apa aja benefit yang Bapak Ibu bisa dapatkan jika memang ada keperluan di sini? Nanti akan diwakilkan oleh koordinator tim marketing di sini dengan Bapak Abi. Kita sama ketemu Bapak Abi. Baik, terima kasih Mbak Rahel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Segar-segar wajahnya. Pak, kurang kopinya masih ada gitu ya, karena acaranya ini masih sampai siang, sehingga mudah-mudahan masih tersedia gitu ya, buat nambah-nambah perut dulu gitu ya. Oke, yang pertama-tama mohon izin Dr. Ayu, Bu Sarah, Pak Raja, Pak Saifuddin, Pak Nunu, dan Pak Asep gitu ya. Betul sekali yang sudah disampaikan oleh Mbak Rahel gitu ya. Sebelum kita ke sesi acara berikutnya gitu ya, inti acaranya nanti kita akan diskusi gitu ya, sama-sama diskusi terkait kesehatan. Nanti sebetulnya akan ada dua narasumber ya. Satu lagi adalah Dr. Junaidi, spesialis bedah umum kita. Nanti lalu dilanjut oleh Dr. Noha, spesialis ortopedi bedah tulang, khususnya hip and knee gitu ya. Oke, sebelum masuk lebih jauh, saya mohon izin untuk bisa sharing sedikit. Boleh di next? Sebentar. Ternyata dari sini belum on. Oke, sedikit pesan terkait layanan di Eka Hospital Bekasi, Bapak Ibu. Tadi udah ada yang bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Saya belum kenal semua tapi udah sayang semua. Oke, baik Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui ya lebih dulu kalau Bekasi ini memang grup dari Sinarmas ya, salah satu layanan kesehatan yang terdepan salah satunya di Indonesia gitu ya. Untuk lokasi mudah-mudahan Bapak Ibu udah nggak bingung lagi, lokasinya ya di sini gitu, di tempat Bapak Ibu hadir sekarang. Mungkin untuk yang pertama kali tadi seperti Pak Raja sempat digocek sama Matt siapa ya. Tapi mudah-mudahan kalau sudah sempat ke sini sudah datang nggak bingung lagi ya, karena lokasi kita sebetulnya cukup strategis Bapak Ibu. Kita itu cuma dipisahin sama BKT ya. Lalu ke Jakarta Timur cuma dipisahin sama BKT, lalu cuma selangkah ke Jakarta Utara ya, dekat juga ke Bekasi Kota gitu. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sebagian sudah pernah ada yang ke Bekasi gitu. Nah, terkait Center of Excellence, Bapak Ibu biasanya memang rumah sakit punya layanan-layanan unggulan gitu ya. Nah ini yang rasanya Bapak Ibu harus teliti di sini. Jadi rumah sakit itu memang beda jualannya gitu ya. Bukan ketawa itu. Oke, salah satu Center of Excellence di Eka Hospital Bekasi adalah Comprehensive Orthopedic and Medical Rehabilitation gitu ya. Nah ini terkait masalah pertulangan Bapak Ibu. Di kita punya Gatam Institute ya, Gatam Institute ini digawangi oleh Dr. Lutfi Gatam, dokter senior dan pengalamannya sudah banyak sekali gitu ya. Jadi dokter ortopedi di Eka Hospital Bekasi yang berpraktek sekarang dikurasi oleh beliau, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang dokter-dokter ortopedi yang berpraktek di Eka Hospital Group ini sudah pilihan. Oke, ini sekilas saja Bapak Ibu. Ini adalah kasus skoliosis yang pernah ditangani oleh Eka Hospital Group ya, derajatnya sudah di atas 45. Ini usianya masih remaja, jadi saya titip pesan untuk Bapak Ibu yang masih punya anak remaja atau punya cucu gitu ya, tolong diperhatikan terkait ergonominya gitu ya, posisi duduk. Kadang saya juga suka lihat sendiri anak saya kalau udah anteng main HP gitu di sofa ya, bentuknya udah nggak beraturan Bapak Ibu ya, bisa kepala di bawah kaki di atas, mau di sofa mau di tempat tidur gitu ya. Karena kalau itu berlangsung lama, kita harus khawatir akan terjadi resiko yang seperti ini gitu ya. Nah ini yang sebelum ini sudah jauh lebih baik, memang tidak akan sempurna Bapak Ibu karena kejadiannya berlangsung sudah bertahun-tahun ya. Jadi usaha kita untuk memperbaiki tulang belakangnya, kasus skoliosisnya, insya Allah sudah bisa membantu. Karena ini kan akan mengganggu kehidupannya ke depan ya, apalagi usianya masih muda. Gitu. Minim-minim dia itu minder atau insecure, gitu ya. Kalau postur tubuhnya tidak proporsional, kira-kira seperti itu. Oke. Di Eka Hospital Group gitu ya, khususnya di Eka Hospital Bekasi kita juga bisa melakukan total knee replacement. Memang ini untuk kasus-kasus tertentu dibutuhkan, khususnya untuk
pengeroposan tulang atau osteoartritis, pergantian tempurung lutut, baik karena usia, pemakaian, atau cedera atau trauma. Jadi kasus-kasus olahraga gitu ya, atau kasus-kasus kecelakaan, itu kadang ada beberapa kasus yang harus dilakukan penggantian tempurung lutut, kira-kira seperti itu. Dan kasus ini memang banyak juga ditemui oleh mereka-mereka yang memang usianya sudah lanjut. Oke, ini tim dokter Avengers kita ya di Japan Institute. Rumah sakit itu rata-rata memang punya dokter bedah tulang, Bapak Ibu, spesialis tulang ada. Tapi biasanya nggak semua rumah sakit punya konsultan atau konsulen, subspesialisnya belum tentu, gitu ya. Jadi kalau di Eko Hospital Bekasi ini sudah cukup lengkap. Jadi salah satu contohnya itu Dokter Moha, ya, selain dokter bedah tulang, beliau itu subspesialis atau konsultannya adalah hip and knee. Jadi untuk kasus-kasus lutut dan panggul, beliau ini jagonya. Lalu ada Dr. Stariful Kani, ya, akrabnya kita panggil Dokter Kani. Ini penanganan kasus-kasus tulang belakang, Bapak Ibu. Beliau ini expert, ya, seperti scoliosis study atau saraf terjepit, ya, HMT atau nyeri pundur bawah, low back pain. Nah, itu ditangani oleh Dr. Stariful Kani. Lalu ada juga Dr. Toban, ya, Yohanes Toban Layut. Nah, beliau ini lebih kepada cedera olahraga, gitu ya. Lalu ada Dr. Freddy, ini bukan microsurgery, khususnya pada lengan atau jari, yang Bapak Ibu mungkin pernah tahu CTS carpal tunnel syndrome, yang jari-jari tangannya itu suka kebas, kaku, ya. Kadang bangun tidur itu nggak bisa langsung lemes gitu ya. Nah, itu biasanya perlu konsultasi ke beliau, Dr. Freddy. Di sini sudah ada konsultannya. Ini ada Dr. Hendar juga. Dr. Hendar juga sudah menyelesaikan pendidikannya untuk spesialisasi tulang belakang seperti Dr. kami. Lalu juga ada Dr. David. Ini juga salah satu dokter senior di kita. Oke, selain orthopedic center, kita juga punya pusat jantung dan aritmia, gitu ya. Jadi untuk kasus-kasus misalkan nih Bapak Ibu perlu PCI, gitu ya, pemasangan ring jantung, stand balon, gitu ya, itu udah nggak perlu lagi ke luar negeri. Betul tadi yang disampaikan oleh Dr. Ayub. Di Indonesia pun bisa, spesifiknya di Bekasi, Eko Hospital Bekasi itu bisa melakukan tindakan PCI, pemasangan ring jantung. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, Bapak Ibu. Ongkosnya juga kan mendingan buat umrah lagi ya, Bapak Ibu ya. Gitu, itu bisa dilakukan di Eko Hospital Bekasi. Lalu juga untuk tim CADG, ya itu juga bisa dilakukan di Eko Hospital Bekasi. Itu kerjanya nggak cuma dokter spesialis jantung aja, Bapak Ibu, ada dokter BTKV. Jadi mungkin spesialis BTKV ini agak asing di telinga Bapak Ibu. BTKV ini bedah torak kardiovaskular, ya, untuk kasus-kasus beda. CADG atau diabetes jantung biasanya akan ada kolaborasi antara spesialis jantung dan BTKV. Ya, dokter yang bisa melakukan tindakan intervensi jantung saat ini ada Dokter Ika dan Dokter Bahtiar, ya, betul Dokter. Gitu. Oke, next. Ini ada ETCC, salah satu Center of Excellence kita. Dari namanya nih Eka Cipta Wijaya Cancer Center, ya Pak. Itu. Jadi nama ini diambil dari founder Sinarmas Group, Pak Eka Cipta Wijaya. Gitu. Jadi untuk kasus-kasus kanker kita di sini sudah bisa melakukan kemoterapi, nanti ada juga di belakang, gitu ya. Saya tahu sebetulnya di wilayah Bekasi, Jakarta Timur ini kasus kanker sebetulnya cukup banyak ya, butuh kemoterapi juga cukup banyak. Tapi dokternya agak susah dicari, Bapak Ibu. Di Eko Hospital Bekasi ini sudah cukup lengkap, gitu ya. Makanya di sesi company profile ini saya ingin sharing, gitu ya. Kadang kalau ada kebutuhannya kita baru cari kan, gitu ya, dan itu biasanya susah, gitu ya, apalagi kasus-kasus emergency. Nah, makanya di momen saat ini saya cuma pengen infokan ke Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan informasi ini bisa membantu
ke diri kita ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi informasi mungkin ke rekan, sejawat, keluarga atau tetangga di rumah ketika ada yang membutuhkan layanan cancer, kita sudah sangat cukup lengkap gitu ya. Oke, lalu nah ini dia kemoterapi bisa dilakukan di konsultasi dan ini juga bisa BPJS ya Dr. Aib ya, yang sudah bisa BPJS, jadi sangat membantu Bapak Ibu. Ya, untuk saya sendiri kita juga cukup lengkap dokternya, ada dokter Budi Harapan untuk bedah onkologinya, lalu untuk kasus-kasus ginekologi onkologi ada dokter Tri, lalu ada dokter Dodi untuk spesialis penyakit dalam Kahom, lalu ada dokter Imam ini THT onkologi Bapak Ibu gitu. Jadi kalau memang ada kebutuhannya untuk layanan-layanan bisa tanya aja ke kami, ke tim marketing dengan saya atau Rahel ya, kita siap membantu untuk memberikan informasi layanan apa aja yang tersedia di Eka Hospital Bekasi. Oke, stroke tentu saja kita siap sedia 27 hari dalam seminggu Bapak Ibu. Jadi penanganan stroke ini penanganan yang harus cepat ditangani ya Bapak Ibu. Jadi jangan salah pilih rumah sakit yang memang sudah siap dengan dokter spesialisnya atau alat-alat penunjangnya gitu ya. Karena di kita sudah punya spesialis bedah saraf, ini dengan dokter Eki dibantu juga oleh dokter spesialis saraf yang lain. Nah ini dia. Untuk dokter Eki Setiawan ini memang sudah ahlinya ya untuk penanganan stroke atau sumbatan pendarahan, ya kelainan pembuluh darah otak, tumor otak dan tulang belakang, lalu trauma kepala. Ini juga dokter Eki seringkali membantu kasus-kasus kecelakaan kerja ya, karena di sebelah kami kan banyak kawasan industri gitu ya, ada Marimba Center, ada KBN gitu ya. Ya beberapa kasus memang dilarikan ke kami gitu ya, perlu bedah saraf, ada tersedia dokter Eki. Oke, ini untuk urologi angkatan klinik ya, salah satu unggulannya adalah Dr. Andrew Giovanni, ini banyak dicari untuk tindakan SWL Bapak Ibu ya. Ini salah satu unggulan kita juga. SWL ini nggak semua rumah sakit bisa melakukan. Ya, batu ginjal betul Bapak Ibu. Lalu ada diabetes connection center. Jadi untuk penanganan diabetes ini sebetulnya nggak cukup dengan satu dokter. Jadi memang kalau di kita itu layanan sudah komprehensif. Jadi ada spesialis penyakit dalamnya, ada spesialis bedah vaskularnya dengan dokter Hendra gitu ya. Lalu ada edukatornya. Edukatornya kita punya dua, ada dokter Monica dan dokter Linda. Jadi untuk mereka yang kita ambil contoh diabetes basah gitu ya, kakinya luka, maaf jadi koreng nggak sembuh-sembuh gitu ya, penanganannya beda dengan luka biasa ya Pak Ibu. Jadi memang perlu edukator juga. Lalu konsultasinya bisa dengan dokter Melisa, spesialis penyakit dalam. Oke, ini untuk digestive intervention and endoscopy center. Bapak Ibu urusannya perut ya, pencernaan. Lalu endoskopi ini penunjang Bapak Ibu. Jadi untuk melihat lebih jelas gitu ya apa yang terjadi dalam pencernaan kita atau perut kita, itu bisa dilakukan dengan endoskopi. Endoskopi ini sebetulnya penunjang ya, minimal invasif bisa dibilang seperti itu. Jadi secara real time kita bisa memasukkan alat gitu ya untuk melihat ada gangguan apa dalam pencernaan atau perut kita gitu ya. Oke, ini salah satu unggulan kita juga ya, spesialis penyakit dalam Bu memang gitu ya, kayaknya nggak aneh gitu ya, tapi dokter Ansar ini spesial karena konsultannya adalah KAI. Ada yang tahu Bapak Ibu KAI? Nggak salah juga sih. Oke, KAI di sini adalah konsultan alergi dan imunologi gitu ya. Ini pun masih terdengar biasa sebetulnya, alergi dan imunologi ya.
Tapi mungkin yang saya mau sampaikan sedikit adalah ini untuk kasus-kasus pasien penderita HIV/AIDS, ya konsultasinya ke beliau Bapak Ibu, ya. Dan konsultan alergi imunologi juga nggak banyak gitu. Di Eka juga cuma punya satu nih. Jadi ada yang butuh spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi gitu ya, bisa diarahkan ke dokter Ansari ini. Seperti itu. Ini spesialis bedah kita punya 4 spesialis bedah, salah satunya ada yang wanita gitu ya, karena kan preferensi pasien sesama gender gitu ya, kan dilayani sesama gender, kita ada dokter wanita juga dengan Dewi Francisca, itu juga insya Allah akan kedatangan narasumber kita ya, spesialis bedah yang lain, itu ada dokter Junaidi, mungkin nanti akan mengisi juga di sebelah sana ya. Oke, lagi pemeriksaan. Oke, lalu sistem rekam medik elektronik Bapak Ibu. Jadi rumah sakit sekarang udah semakin canggih ya. Jadi pakai elektronik medical record nih kayaknya udah ketinggalan zaman gitu ya. Jadi elektronik medical record ini data Bapak Ibu akan lebih aman dibanding penyimpanan secara manual, berkas kertas gitu ya, karena ini kita akan simpan dalam server yang kita jamin aman seperti itu. Lalu untuk ketepatan data pasien juga akan lebih akurat. Oke, ini untuk instalasi gawat darurat kita gitu ya. Mungkin salah satu yang akan memberikan ini adalah yang menerapkan one patient one room di IGD gitu ya. Sejauh ini yang saya tahu masih Eka Hospital Bekasi aja ya, untuk wilayah Bekasi dan Jakarta Timur. Jadi bayangannya Bapak Ibu kalau di rumah sakit lain pada umumnya di IGD itu kamarnya kan disekat pakai tirai ya atau sekarang. Nah kalau di Eka Hospital Bekasi gitu ya, mungkin Bapak Ibu sebagian mau ada yang mampir nanti takut penasaran gitu ya. Ini sudah proper satu ruangan Bapak Ibu gitu. Jadi udah kayak kamar, ini memang kamar sih sebetulnya gitu ya. Jadi seperti kamar rawat inap. Karena kita ingin mengedepankan layanan kenyamanan dan meminimalkan apa namanya kondisinya, betul Pak. Lalu apa lagi? Pengenalan infeksi, betul Ibu, maaf Ibu orang kesehatan jangan-jangan nggak juga. Ya untuk menghindari infeksi gitu ya, penularan antar pasien. Lalu juga kan kadang di IGD kan kita udah horor belum Ibu ya. Kadang kita cuma lemes karena diare, dehidrasi gitu. Sebelah datang pasien karena kecelakaan gitu. Kan kita udah horor belum ya, kondisi kayak gimana. Belum lagi kalau ada pendamping pasiennya udah nangis-nangis gitu ya. Ini kan akan ganggu sedikit banyaknya ke psikologi kita ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah proper ruangan itu akan sangat jauh lebih nyaman. Baik itu di IGD ini di rawat jalan Bapak Ibu, tadi kalau yang sempat masuk melalui lobi utama kita ya, itu lobi rawat jalan itu akan Bapak lihat di sebelah kiri. Itu mungkin testimoni dari orang-orang bisa sama juga dengan yang Ibu rasakan, itu kayak hotel ya gitu, hotel atau kayak mall gitu ya. Memang dari awal didesain Eka Hospital Bekasi dan Cibubur ini mengedepankan kenyamanan untuk pasien. Jadi masuk tuh auranya udah beda gitu ya. Jadi kita pengen supaya pasien yang datang ke kita tuh dapat ambience nyamannya dulu gitu. Oke, nah ini juga spesial Bapak Ibu, nggak cuma di IGD, rawat inapnya juga sama. Saya mau tanya, pernah ada yang jenguk pasien di Eka Hospital Bekasi Bapak Ibu? Di ICU ya, oke. Ada yang pernah lihat kamar rawat inapnya langsung? Bapak udah ya? Oke ya. Nah, kita masih katakan bahwa untuk konsep one patient one room ini kita jalankan mulai dari kelas 3. Tadi IGD sudah, kelas 3, kelas 2, kelas 1, nggak harus nunggu VIP Pak. Ya, kamar satu pasien satu kamar tuh nggak harus nunggu VIP. Mulai dari kelas 3 itu udah dapat pasien menempati satu kamarnya sendiri gitu. Mungkin akan ada, bukan mungkin ya, pasti ada perbedaan dengan VIP Bapak Ibu ya, karena kalau untuk kelas 3, kelas 2, kelas 1 ini toiletnya masih
terpisah gitu ya. Cuman kalau perbandingan itu 2 kamar 1 toilet lah kira-kira gitu, 2 pasien 1 toilet, dibanding dengan rumah sakit lain kan bisa sampai 4 ya, betul ya, 4 pasien 1 toilet. Ini cuma 2 kamar atau 2 pasien 1 toilet, jauh lebih nyaman, dan kita sistem clustering begitu Bapak Ibu. Jadi di tengah-tengah kamar itu seperti ada communal room, ada sofa gitu ya, itu juga akan membuat nyaman keluarga atau penunggu pasien. Oke, nah di sini bisa kelihatan ya untuk rawat inapnya. Ini kelas yang bawah, ini kelas suite sama presiden suite ya, Bapak Ibu ya. Itu. Jadi konsep one patient one room, sekali lagi mulai kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, suite, presiden suite ya. Semua pasien dapat 1 kamar sendiri. Oke, untuk rehabilitasi medis ini punya rumah sakit kita gitu ya. Untuk radiologi kita juga sudah menggunakan alat-alat terbaru seperti MRI 1,5 Tesla, lalu ada juga CT scan-nya 128 slice, dan terus terang untuk fasilitas radio kita nih seringkali digunakan sebagai rujukan rumah sakit lain justru gitu ya. Untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, mereka rujuk pasiennya ke kita untuk di MRI atau CT scan. Jadi ada beberapa pasien-pasien rujukan dari rumah sakit lain dikirim ke kita untuk MRI atau CT scan di EK Bekasi. Oke, ini cath lab Bapak Ibu. Ya, cath lab ini sebetulnya seperti ruangan operasi gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat film-film Hollywood gitu ya, tindakan operasi dengan banyak monitor, dengan banyak kamera. Ada kita ada nih gitu ya. Nah ini digunakan untuk apa Ibu? Tindakan minimal invasif tadi seperti PCI, BSA, terus untuk pasang pacu jantung ya, temporary pacemaker itu dilakukan di cath lab ini. Oke, nah ini hemodialisa, banyak rumah sakit juga menyediakan layanan hemodialisa gitu ya, dan saya prihatin sebetulnya hemodialisa ini selalu penuh Bapak Ibu gitu, artinya banyak pasien ya yang perlu cuci darah gitu ya. Nah sebetulnya ada alternatif lain gitu ya untuk pasien-pasien yang memang harus cuci darah gitu ya. Ada layanan di kita namanya CAPD. Jadi layanan CAPD ini layanan cuci darah mandiri, artinya pasien tidak melulu bergantung harus ke rumah sakit gitu ya. Jadi CAPD ini memang layanan cuci darah mandiri, jadi ini bisa menjadi alternatif bagi mereka yang masih produktif, masih aktif, masih pengen kerja gitu ya. Itu bisa dengan layanan CAPD, karena kalau harus ke rumah sakit itu kan bisa seminggu 2 kali, 3 kali, dan menghabiskan waktu di rumah sakit itu nggak sebentar ya, bisa berjam-jam gitu. Nah CAPD ini bisa dilakukan mandiri di rumah atau di kendaraan gitu ya, kendaraan pribadi tentunya ya. Lalu di kantor misalkan masih kerja, itu bisa dilakukan di jam istirahat gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat gitu ya untuk layanan cuci darah. Karena betul ya Dok ya, antri waiting list Bu cuci darah itu ya, di tempat lama saya juga sama, ternyata cuci darah itu waiting list, di sini juga sama waiting list gitu. Dan waiting listnya amit-amit Bu berbulan-bulan gitu. Kadang saya agak prihatin juga nyampein gitu ya, ada yang tanya bisa nggak cuci darah di sana, saya bilang harus waiting list sekian puluh pasien Bapak Ibu gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjaga kesehatan ya, terutama ginjal gitu ya, karena makanan minuman sekarang macam-macam ya, terutama minuman kemasan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa membatasi, atau Bapak Ibu di sini bisa mengingatkan gitu ya, mungkin untuk putra-putrinya atau cucu-cucunya gitu ya, supaya bisa membatasi mengkonsumsi minuman atau makanan-makanan kemasan. Mungkin itu aja dari saya singkat Bapak Ibu. Profil terkait EKSUL Bekasi sebetulnya masih banyak yang bisa kita gali ya terkait EKSUL Bekasi, tapi kita harus kasih kesempatan dengan narasumber kita gitu ya, untuk memberikan edukasinya gitu.
Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian dan ada yang kurang dalam penyampaian. Oke, ya baik, acara kami lanjutkan. Saya kembalikan ke Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abi. Mungkin Bapak Ibu jadi lebih kenal nih mungkin sama Eko Cutol Bekasi Bapak Ibu ya. Tapi yang paling penting semua kita semua tetap selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Mau senyaman apapun tapi kalau sakit kan nggak enak ya Bapak Ibu ya. Tapi kita hadir menjadi pilihan bagi Bapak Ibu dan kami akan tetap mengutamakan kenyamanan Bapak Ibu semoga bisa lebih cepat pulih jika memang dirawatnya di Eko Cutol Bekasi. Iya, terutama kita semua. Bapak Ibu semangat semuanya. Baik, karena kita baru masuk ke acara utamanya nih Bapak Ibu. Jadi mungkin tadi ada beberapa yang sudah pemeriksaan USG di sebelah sana ya Bapak Ibu ya. Ada yang USG bagian abdomen untuk fungsi ginjal, fungsi hati dan sebagainya. Nah, pemeriksaan USG itu dilakukan oleh Dokter Junaidi, spesialis bedah umum. Nanti kita akan mendengarkan seputar topik kesehatan dari Dokter Junaidi. Tapi sebelumnya mungkin kita berfoto dulu Bapak Ibu ya. Bapak dokter semuanya kita mungkin berfoto bersama dulu. Kita tolong. Dokter di sini aja sambil duduk aja ya Pak ya. Kita izin foto di tempat saja Bapak Ibu ya. Mungkin depan biar kelihatan Pak, mungkin izin maju ke depan boleh. Jadi boleh berdiri Pak. Mungkin izin Bapak Ibu kita angka 1 untuk Eko Hospital lambangnya Bapak Ibu. Izin angka 1 ya. Satu lagi.